Selamat siang, Bu. Selamat siang Kiki. Ya, selamat siang teman-teman. Ya, Siang, oke, Bu. silahkan kameranya diaktifkan untuk magang siang hari ini. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir tepat waktu dan sudah tampil rapi sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk merapikan diri dan membuka kameranya ya. Oke, sebentar saya telepon dari produk. Assalamualaikum Pak Heru. Oke. Teman-teman. Ya, yang lainnya belum bisa open kamera. Maulana Sufdi, silahkan kameranya diaktifkan dulu untuk kuliah siang hari ini.
Baik Bu, sebentar. Ya, Roma diaktifkan kameranya. Wahyuni, Baik, Bu. Indonesia. Ya, kita magang. Kalau magang, teman-teman kan aktifkan kamera. Ini sudah recording soalnya. Kamu ya, aktifin dulu kameramu. Lutfi, Sohiroto yang baru bergabung. Ya, Inadin. Ya. Sambil Bu Desi, coba nanti jam 12.45 sudah nggak ada lagi yang masuk ke ruangan ya. Karena kayak Bu Desi lihat ada beberapa temanmu yang memang spesialisasi hadir di jam terakhir. Tapi ada juga yang spesialisasi 10 pendatang pertama. Ya, supaya nanti bisa mengikuti semuanya. Oke, thank you. Yang sudah open kamera sama Devi. Inandin. Yuk, yang rapi dulu penampilannya. Kalian di rumah masih pakai masker enggak mas? Yang di luar rumah pakai masker enggak masalah. Inandin dengar suara Bu Desi? Lisa. Lisa. Oke. Yo, tidak disampaikan kayak gitu nanti jilbabnya. Matikan dulu kameramu, rapikan dulu jilbabmu. Ayo. Jilbabnya rapikan dulu. Nggak main disamper kok. Ya. Oke. Kairunisa belum siap. Baik, Bu Desi mulai ya. Ya. Nurul Lailia, silahkan diaktifkan kameranya. Roma dan Maulana Sudi, silahkan. Ya, oke. Ya. Tetap ya Maulana udah potong rambut. Sian. Roma rambutnya yang depan dirapikan lagi. Ya. Oke, Devi sudah rapi, Donor Suci juga sudah rapi. Baik, Bu. Arsa juga rapi. Baik, Bu. Iromisa, ada kesulitan kah? Oke, kita sambil menunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke. Habis kuliah apa sebenarnya tadi? Statika. Wow. Statistika selesai jam 10. Sudah punya jeda untuk rebahan. Iya, Bu. Oke. Teman-teman, untuk siang hari ini kita sudah pertemuan ke-12 kan? Kalau di magang ini pertemuan ke-12, harusnya kita sudah pertemuan ke-13, mungkin 1 kali kosong ya. Nah, untuk pertemuan ke-12 ini teman-teman silahkan nanti kita akan presentasi, lanjutkan lagi. Kelompok berapa ya Devi yang akan presentasi? Diacak Bu. Oh ya diacak, oke, boleh kita ambil dulu ya. Iya. Oke. Nanti teman-teman sambil menyimak presentasi teman-teman ya. Yang lainnya juga sambil mengerjakan yang LK sudah dikerjakan. Belum selesai Bu. Nah, LK sambil boleh diskusi mengerjakan, tapi juga tetap menyimak milik temannya ya. Jadi nanti teman-temannya tetap bisa mendapatkan masukan dari kalian. Yang mana yang belum tepat atau yang mana yang masih bisa dilengkapi lagi. Oke. Gitu. Adi Dharma, silakan kameranya diaktifkan. Oke. Ya. Sudah dapat TV? Sudah Bu. Kelompok berapa, Des? Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompoknya siapa kelompok 5? Yuni, Hesti, Nita, Helen. Yuni, Hesti, Nita, Helen. Yang belum maju ada berapa kelompok? Sama yang ini 5 kelompok Bu. Oke, berarti ini cuma punya waktu 30 ya? Karena kemarin nggak cukup kan ya nanti?
Setelah 5, kelompok berapa? Setelah kelompok 5, Hmm. kelompok 4. Oke, kelompok 4 siapa aja? Saya Bu. Oke, Jian. Berarti II ya? Ya Jian. Bu. Oke, II. Nah, Jian, timnya siapa wae, Jian? Saya Nisa, Suci, sama Indri. Nisa, Suci, Indri. Indrinya nggak masuk ke gini. Ini baru saya hubungi Bu. Dia itu kesulitan sinyal biasanya Bu. Oke. Nah, terus yang satu lagi, nggak cukup ya waktunya ya? 60 menit. Iya. Biasanya cuma dapat 2 ya? Iya. Iya, Iku Bu. nabarkan gitu kan LK-nya piye iki. Bagian LK. Terpaksa bagian LK nanti kalian rekam dulu, nanti kita lihat bareng-bareng. Ya, bagian LK dibikin video. Baik, silahkan mulai mempresentasikan. Saya akan record untuk presentasinya. Dan sebelum kita mulai, kita akan awali dulu dengan doa. Berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ya, kalau begitu silakan Mbak Devi dipandu kelasnya untuk mulai untuk mempresentasikan. Baik, Bu. Silahkan kelompok 5 boleh mulai share screen. Mbak Helen, Rita, Yuni, Hesti, ada nggak? Sudah Iya, lengkap ada Mbak Devi. Sebentar ya. semua? Ya, silahkan ya. Helen sudah ada, Nita ada. Hesti belum ada. Hesti ini udah masuk belum? Oh, Hesti udah. Oke. Baik, silakan. Putus-putus, Hesti. Oke, Samuel Orlando toh. Ayo, sudah mulai menyimak ya Samuel ya. Adi Dharma, kamu di luar lagi. Kok lagi terus apa, Dik? Rumah sinyalnya susah Bu, saya Bu. Oh, di rumah sinyalnya susah ya, hati-hati ya. Iya. Nah, yuk kita akan menyimak di SMA N1 Rawalo Banyumas. Silakan. Baik, saya buka ya, Bu. Yes, waktu milikmu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Akan menjelaskan mengenai lembar eksplorasi 1 sampai 6. Di sini kami mengambil sekolah SMA Negeri 1 Rawalo di Kabupaten Banyumas. Baik, untuk yang pertama LS1 akan dijelaskan oleh Mbak Helen. Untuk Mbak Helen dipersilahkan. Ya, di sini ya ke bawah lagi, Mbak. Saya akan menjelaskan tentang LS1. Di sini nomor 1, visi, misi, sasaran, dan tujuan. Terdapat visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Terlaksana penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Ya, ini tidak dari web yang sudah kami buka, ternyata tidak ada landasannya. Lanjut, Mbak. Yang kedua, visi sekolah dapat memberikan panduan atau arahan, motivasi, dan berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama. Di sini terlaksana catatan analisis kelompok dibagi
pada bagian ke-1 nampak bahwa sekolah mendukung prestasi di bidang non-akademik juga akan menjadikan sekolah lebih unggul, berorientasi masa depan karena semua visi yang ada memberikan harapan-harapan yang lebih baik lagi terhadap sekolah tersebut. Yang ketiga, bisa atau tidak diterapkan untuk jangka waktu jangka lama. Alasannya, menurut kelompok kami, visi dari SMAN 1 Rawolo tidak bisa diterapkan untuk jangka panjang karena setiap generasi atau periode tiap siswa itu berbeda-beda. Lebih lagi sekarang diterapkan sistem zonasi, jadi kita tidak bisa memaksakan siswa untuk selalu unggul karena setiap generasi itu berbeda. Ya Mbak, ke bawah lagi. Ya, yang ketiga, udah. Misi sekolah menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Catatannya di sini, misi menunjukkan hal yang hendak dicapai sekolah. Alasannya, semua misi yang ada memberikan harapan-harapan sekolah tersebut untuk menunjang visi yang ada. Yang keempat, ada keterkaitan visi dan misi dengan tujuan sekolah. Di sini terlaksana. Catatannya, VM memiliki kaitan dengan TS. Hal ini terlihat dari opsi yang pertama, yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengenalan ajaran agama, dan di poin keempat yaitu meningkatkan dan menjalin kerjasama dengan lembaga studi. Di situ terdapat pada visi maupun misi juga. Ya, yang kelima, ada keterkaitan visi dan misi dengan sasaran sekolah. Di sini tidak terlaksana. VM tidak memiliki kaitan dengan SS karena pada website sekolah tidak dicantumkan sasaran sekolah tersebut. Yang keenam, yaitu terdapat program akademik yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Di sini terlaksana. Catatannya, analisis program akademik, program MPLS sesuai dengan visi ke-1 sekolah, misi ke-1 tujuan, ketiga, dan sasaran tidak ada. Program upacara sesuai dengan visi ke-1 sekolah, misi ke-1 tujuan ketiga, sasaran tidak ada. Yang ketujuh, terdapat program non-akademik yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Terlaksana. Catatannya di sini, analisis program non-akademik, program PMR sesuai dengan visi ke-5 sekolah, misi ke-6. Tidak ada tinjauan, tidak ada di tujuan karena di tujuan tidak ada kebersamaan, di sasaran juga tidak ada. Program OSIS sesuai dengan visi ke-2, 3, 4, 5 sekolah, misi ke-2 dan 6, tujuan kedua, sasaran tidak ada. Program karate sesuai dengan visi ke-3 sekolah, misi ke-2, tujuan kedua, sasaran tidak ada. Program panahan sesuai dengan visi ke-2 sekolah, misi ke-2, tujuan kedua, sasaran tidak ada. Program tari sesuai dengan visi ke-2 sekolah, misi ke-2, tujuan kedua, sasaran tidak ada. Ya, di sini adalah uraian deskripsi dari visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Visinya yaitu 1. Unggul dalam prestasi akademis, 2. Unggul dalam kreativitas dan inovasi, 3. Unggul dalam keterampilan, 4. Unggul dalam akhlak mulia dan budi pekerti, 5. Kebersamaan dan keterbukaan, 6. Aktif dalam upaya pelestarian lingkungan, 7. Tanggap dalam rangka upaya untuk menghindari polusi dan pencemaran lingkungan, yang ke-8 menjaga kelestarian alam dan tidak merusak lingkungan, yang ke-9 disiplin dan mandiri. Dan misinya yaitu 1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. 2. Membekali siswa dengan kedisiplinan, jiwa kewirausahaan, dan keterampilan produktif secara aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap religius dan mengembangkan akhlak mulia serta budi pekerti luhur. Yang keempat, tanggap dalam rangka upaya untuk menghindarkan polusi dan pencemaran lingkungan. 5. Menjaga kelestarian
alam dan tidak merusak lingkungan. 6. Menumbuhkan hubungan kekeluargaan antar warga sekolah serta menerapkan manajemen partisipasif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah. Yang ke-7, memperlihatkan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga sekolah. Yang ke-8, menjaga hubungan dan masyarakat dan instansi terkait. Ya, berikut adalah gambarnya. Dan ini adalah lampiran dari program akademik sekolah. Bisa dilihat ada MPLS, upacara bendera, dan ini kegiatan yang non akademik sekolahnya. Bisa dilihat itu dokumentasinya. Ya, sekian dari LS1, saya kembalikan ke Mbak Yuni. Baik, terima kasih untuk Mbak Helen atas penjelasan di LS1. Berikutnya LE2 akan dijelaskan oleh Mbak Nita. Silakan Mbak Nita. Ya, berikutnya yaitu LE2. Ini struktur organisasi SMA Negeri 1 Rawalo. Tapi maaf teman-teman, ini tidak terlihat jelas. Karena sudah dalam bentuk PDF ya, mungkin ya. Dalam bentuk Microsoft kalau diperkecilnya potong gitu Bu. Nanti akan diperkecil lagi. Kalau diapain? Gimana? Yun? Itu kan tadinya dalam bentuk Excel. Misalkan isinya kan panjang sampai nah, terus dipindah ke Word itu nggak nyukup Bu, jadi kepotong tulisannya. Oh, oke. Kalau misalnya nih dari Excel itu kamu screenshot nanti dalam bentuk foto, nah itu dimampatkan. Nah, nanti bisa dihafali gitu ya. Oke. Silahkan. Kemudian ini lampiran kegiatan SMA Rawalo. Ada program kerja akademik sekolah tersebut. Yang pertama ada penerimaan peserta siswa baru. Yang kedua yaitu pelantikan pengurus organisasi siswa intrasekolah atau OSIS SMA Negeri Rawalo periode 2019-2020. Kemudian ada rapat pleno komite dengan wali murid, ekstrakurikuler voli, ekstrakurikuler pencaksilat, ekstrakurikuler pramuka, kegiatan Jumat bersih dan sehat, ekstrakurikuler pecinta alam, ekstrakurikuler tari, ekstrakurikuler panahan, dan paskibraka, upacara rutin setiap hari Senin, peringatan Hari Ibu Kita Kartini, belajar bahasa Inggris di rumah bahasa, kemudian ekstrakurikuler taekwondo. Sekian presentasi untuk yang LE2, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari LE2. Berikutnya untuk LE3 akan dijelaskan oleh Mbak Esti. Silahkan Mbak Esti. Saya akan menjelaskan LE3 mengenai sarana dan prasarana pendukung program sekolah. Lanjut Mbak Nita. Sumber data kami dapatkan dari Instagram dan juga website SMA Rawalo. Yang pertama, sarana. Yang pertama, peralatan kantor. Terdapat peralatan kantor, yaitu jenis peralatan kantor, komputer, meja kursi tamu, telepon, AC, CCTV, LCD, proyektor, televisi, lemari arsip. Peralatan yang terdapat di kantor ada komputer, meja kursi tamu, telepon, AC, CCTV, LCD, proyektor, televisi, dan juga lemari arsip yang digunakan untuk kepentingan sekolah. Yang kedua, sarana sekolah atau akademik mengacu pada SNP bidang. Yang pertama, perlengkapan pembelajaran. Jenis perlengkapan pembelajaran yang pertama papan tulis, LCD proyektor, komputer atau laptop. Masing-masing kelas terdapat satu papan tulis, LCD proyektor, dan juga laptop yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran. Yang kedua, alat dan bahan peraga. Jenis alat peraga, torso, mikroskop, globe, terdapat beberapa alat dan bahan peraga yang digunakan seperti torso, mikroskop,
dalam mata pelajaran IPA dan juga global untuk mata pelajaran IPS. Yang ketiga, sumber belajar. Jenis sumber belajar, buku guru atau buku siswa, internet, koran, majalah, film. Sumber belajar yang digunakan di sekolah adalah menggunakan buku, internet, koran, majalah, dan juga film atau video. Yang keempat, media pembelajaran. Terdapat media audio, yaitu jenis media audio. Yang pertama, tape recorder, sound system, alat perekam. Pembelajaran yaitu tape recorder yang biasa digunakan untuk senam, sound system, dan juga alat perekam yang bisa digunakan dalam ujian. Yang kemudian media visual, jenis media visual, poster, peta, bagan, foto, ilustrasi. Media visual yang digunakan dengan poster, peta, bagan, foto, dan juga ilustrasi. Yang ketiga, media audiovisual, jenis media audiovisual, video, LCD proyektor, televisi, film. Media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah itu dengan film, televisi, dan juga film. Yang kelima, terdapat bahan habis pakai, yakni bahan habis pakai yang ada yaitu kertas, ballpoint, isi stapler, stop map, led, tinta, printer, spidol, buku kwitansi, amplop, baterai, dan lainnya. Yang ketiga, sarana sekolah non-akademik. Yang pertama, terdapat perlengkapan kesenian, yaitu seperangkat gamelan, sampur, kostum tari. Perlengkapan kesenian yang tersedia yaitu seperangkat, ke atas lagi Mbak Nita, seperangkat gamelan dan juga sampur serta kostum tari. Yang kedua, perlengkapan olahraga, bola, ring basket, skipping, meja tenis, matras, bola takraw, bat, raket, net, lempar, climbing, kon. Terdapat alat-alat untuk olahraga yang dibutuhkan untuk siswa. Yang ketiga, terdapat sarana teknologi informasi, yaitu jenis perlengkapan teknologi informasi. Terdapat komputer, laptop, televisi, koran, kamera digital. Terdapat perlengkapan teknologi informasi seperti komputer, TV, koran, dan juga kamera digital. Yang keempat, terdapat sarana keterampilan, yaitu jenis sarana keterampilan diantaranya drum, gitar, piano, bass, pianika, recorder. Tersedia alat-alat kesenian seperti perangkat untuk band, juga terdapat pianika, recorder. Yang keempat, perlengkapan toilet. Di dalam toilet tersedia alat-alat kebersihan seperti alat pel, pembersih lantai, dan pengharum kamar mandi. Yang kelima, terdapat perlengkapan UKS. Di dalam UKS terdapat obat-obatan yang dibutuhkan, ranjang, kursi, dan meja, timbangan, alat-alat kesehatan seperti stetoskop. Yang B, prasarana. Yang pertama, ruang kelas. Terdapat meja kursi guru, meja kursi siswa, LCD proyektor, CCTV, hotspot area, kipas angin, sound system, dan juga alat-alat kebersihan kelas. Yang kedua, ruang kepala sekolah. Terdapat meja kursi tamu, seperangkat komputer, wifi, internet, AC, telepon, dan juga CCTV. Ruang guru. Terdapat meja kursi guru, komputer, printer, hotspot area, LCD proyektor, televisi, sound system, AC, dan juga CCTV. Yang keempat, ruang tata usaha. Terdapat meja kursi TU, 7 unit perangkat komputer, internet, sound system, CCTV, televisi, dan juga lemari arsip. Yang kelima, perpustakaan. Terdapat 5 unit komputer, hotspot area, buku materi pelajaran, dan juga meja kursi untuk pustakawan. Yang keenam, kantin. Terdapat suatu kantin yang bersih di sekolah. Yang ketujuh, lapangan olahraga. Terdapat lapangan sepak bola, lapangan basket, dan lapangan bola voli. Yang kedelapan, UKS. Ada 2 ruang UKS untuk putra dan putri. Yang kesembilan, laboratorium. Jenis laboratorium bahasa, laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium komputer, laboratorium multimedia. Dalam setiap laboratorium terdapat alat-alat serta bahan-bahan yang digunakan untuk kebutuhan praktikum. Yang 10, tempat ibadah. Terdapat masjid. Yang ke-11, toilet atau kamar mandi. Kamar mandi, WC guru 3, kamar mandi, WC siswa 2. Yang ke-12, aula atau ruang pertemuan. Sekolah belum mempunyai aula atau ruang pertemuan dan biasanya memakai 2 kelas yang dijadikan 1 untuk ruangan pertemuan. Yang ke-13, area parkir. Terdapat area parkir dan berbagai sudut sekolah seperti di depan lapangan dan juga di halaman belakang kelas. Kemudian yang ke-14, ruang BK. Terdapat meja kursi, seperangkat komputer, laptop, wifi, lemari arsip, dan ruangan untuk proses konseling. Yang ke-15, ruang tari. Terdapat ruangan untuk kesenian tari dan perlengkapan seperti sampur, sound system, dan DVD player. Kemudian uraian deskripsi sarana dan prasarana yang mendukung percapaian. Yang pertama,
program akademik. Sarana dan prasarana mendukung ketercapaian program akademik yaitu adanya perlengkapan pembelajaran seperti papan tulis, LCD proyektor, komputer, dan laptop, kemudian alat dan bahan peraga yaitu jenis seperti torso, mikroskop, globus, sedangkan sumber belajar jenisnya buku guru, buku siswa, internet, koran, majalah, film. Media pembelajaran ini ada 3. Yang pertama yaitu media audio seperti tape recorder, sound system, alat perekam. Kemudian media visualnya yaitu poster, peta, bagan, foto, ilustrasi. Dan yang terakhir media visualnya yaitu video atau LCD proyektor, televisi, film, dan habis pakai. Yang kedua, program non-akademik. Sarana dan prasarana yang mendukung ketercapaian program non-akademik yaitu perlengkapan kesenian, perlengkapan gamelan, sampur, kostum tari, perlengkapan organisasi, bola dan ring basket, skipping, meja tenis, matras, bola takraw, bat, raket, net, lempar lembing atau kon, kemudian kon, sarana teknologi informasi atau komputer, laptop, televisi, koran, kamera digital, perlengkapan toilet, perlengkapan UKS. Ke bawah Mbak Nita. Kemudian untuk lampirannya bisa dilihat ya teman-teman. Baik. Komplit ya fasilitas sama ekstranya ya. Ini sekolah unggulan terbaik ya? Enggak, Bu. Enggak, ini komplit loh ya. Tapi katanya untuk saat ini ekstranya ada beberapa yang nggak jalan gitu. Oke. Saya nggak bisa jalan. Wah, ada yang baru bergabung, kenapa ya? Aduh, terus lanjut wae wis tak abaikan saya bergabung. Kok baru bergabung ya? Dilanjut ya, Bu. Dev, tak WA ya Dev? Silahkan saya komunikasi dengan Dev. Baik, untuk selanjutnya ya lembar eksplorasi keempat mengenai pengelolaan program sekolah. Di sini kami mengambil dari sumber web dan juga Instagram, ada dari YouTube juga. Yang pertama, program akademik. Program sekolahnya yaitu pertama pengembangan prestasi akademik siswa. Itu kegiatannya ada lomba cerdas cermat hadir kesehatan remaja. Yang kedua ada lomba cerdas cermat tingkat kabupaten. Yang ketiga ada luar PKN. Yang keempat ada LCPT. Terus prestasinya itu untuk lomba cerdas cermat kader kesehatan remaja menjadi juara 2 lomba cerdas cermat kader kesehatan remaja pada tahun 2006 dengan mahasiswi yaitu Raisa Julian. Yang kedua prestasi juara 12 lomba cerdas cermat. Ketiga prestasinya